Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Sari Parlaungan, mahasiswi S1 Akuntansi, STIE Sultan Agung Pematang Siantar. Di sini saya akan menyampaikan tugas etika profesi terkait dengan kasus pelanggaran etika audit. Di sini saya mengambil contoh kasus pelanggaran kode etik PT Garuda Indonesia. Pada tanggal 1 sampai 2 April 2019, sebagai perusahaan publik, Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia. Hasil laporan keuangan Garuda untuk tahun buku 2018 membukukan laba bersih sebesar 809,85 ribu US dollar atau setara 11,33 miliar rupiah. Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi sebesar 216,5 juta US dollar. Namun laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik lantaran kedua komisaris Garuda Indonesia, yaitu Hairul Tanjung dan Doni Oskaria, menolak untuk menandatangani laporan keuangan tersebut atau saat ini sudah tidak menjabat lagi karena menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 23. Pasalnya, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aeroteknologi yang memiliki utang kepada maskapai berplat merah tersebut sebagai pendapatan dalam laporan keuangannya. PT Mahata Aeroteknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan WiFi yang belum dibayarkan hingga akhir tahun 2018. Selanjutnya, pada tanggal 24 sampai 30 April 2019, Perseroan mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang salah satu agendanya ialah menyetujui laporan keuangan tahun buku 2018. Dalam rapat itu, dua komisaris Garuda Indonesia, Hairul Tanjung dan Doni Oskaria, selaku perwakilan dari PT Trans Airways, berpendapat bahwa angka transaksi dengan PT Mahata sebesar 239,94 juta US dollar terlalu signifikan sehingga mempengaruhi neraca keuangan Garuda Indonesia. Jika nominal dari kerjasama tersebut tidak dicantumkan sebagai pendapatan, maka perusahaan sebenarnya masih merugi sebesar 244,96 juta US dollar. Selain itu, catatan tersebut membuat beban yang ditanggung Garuda Indonesia menjadi lebih besar untuk membayar pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang seharusnya belum menjadi kewajiban karena pembayaran dari kerjasama dengan PT Mahata belum dibayarkan kepada PT Garuda Indonesia. Sehari setelah kabar penolakan laporan keuangan oleh dua komisaris tersebut beredar, saham perusahaan dengan kode GIAA itu merosot tajam 4,4% pada penutupan perdagangan sesi pertama. Harga saham Garuda Indonesia anjlok ke level Rp478 per saham dari sebelumnya Rp500 per saham. Bursa Efek Indonesia memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan Garuda Indonesia, yaitu Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang bersama rekannya. Namun, di saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa menetapkan sanksi kepada Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang bersama rekannya lantaran Kementerian Keuangan masih melakukan analisis terkait dari pihak auditor. Lalu pada tanggal 3 Mei 2019, Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah laporan keuangannya ditolak oleh kedua komisarisnya. Maskapai ini mengaku bahwa mereka tidak melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018 yang dinilai tidak sesuai karena memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aeroteknologi. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2019, Garuda Indonesia kemudian dipanggil oleh Komisi 6 DPR RI. Jajaran direksi ini dimintai keterangan oleh Komisi 6 DPR RI mengenai polemik laporan keuangan tersebut. Dalam penjelasannya, Direktur Utama Garuda Indonesia Igusti Ngurah Askara dan Danadi Putra mengatakan bahwa laporan keuangan tersebut yang menjadi polemik adalah soal kerjasama PT Mahata Aeroteknologi
terkait penyediaan layanan WiFi on board yang dapat dinikmati secara gratis oleh penumpang PT Garuda Indonesia. Kerjasama yang dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2018 ini mencatat pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar 239.940.000 US dollar dari Mahata. Dari jumlah itu, 28 juta US dollar diantaranya merupakan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan Mahata. Pada tanggal 14 Juni 2019, Kementerian Keuangan telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap kantor akuntan publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang bersama rekannya terkait laporan keuangan tahun 2018 milik Garuda dengan kesimpulan terjadi pelanggaran bahwa pelaksanaan audit belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Sanksi juga diberikan kepada Garuda dikarenakan denda sebesar 100 juta rupiah untuk setiap direksi yang menandatangani laporan keuangan tersebut. Sanksi dari Bursa Efek juga lebih besar, yakni denda 250 juta rupiah. Garuda juga diminta untuk memperbaiki laporan keuangan paling lambat tanggal 26 Juli 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjatuhkan sanksi kepada Kantor Akuntan Publik Menteri Keuangan Sri Mulyani menjatuhkan sanksi kepada Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata bersama rekannya. Sanksi yang dijatuhkan berupa pertama, pembekuan izin selama 12 bulan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini laporan auditor independen. Yang kedua, peringatan tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik. Pelanggaran etik yang dilakukan akuntan publik dalam memeriksa laporan keuangan PT Garuda Indonesia adalah yang pertama, yaitu mereka melanggar prinsip integritas. Integritas juga berarti berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Berdasarkan pada pengertian dari integritas itu sendiri, auditor pada PT Garuda tidak mencerminkan keintegritasannya. Karena mereka tidak melakukan kejujuran dalam hal ini adalah auditor melaporkan laporan keuangan, namun laporan keuangan tersebut sudah direkayasa. Selanjutnya, mereka melanggar prinsip etika audit, yaitu objektivitas. Kasus PT Garuda yang mendapati pengakuan yang tidak wajar pada laporan keuangan dan juga pembuatan laporan keuangan dari tahun sebelumnya yang menanggung kerugian menjadi untung pada tahun selanjutnya akan memberikan spekulasi bahwa dalam bekerja auditor tidak terbebas dari tekanan yang berasal dari pihak manapun, sehingga auditor menyalahi aturan yang ada. Lanjut, pelanggaran selanjutnya yang dilakukan yaitu pelanggaran prinsip perilaku profesional. Dengan adanya perilaku auditor pada kasus laporan keuangan di PT Garuda membuat dampak buruk bagi profesi akuntan. Salah satunya yaitu semakin berkurangnya rasa percaya masyarakat terhadap akuntan yang notabene akuntan seharusnya memiliki pula sikap yang jujur serta dapat dipercaya. Pelanggaran selanjutnya, kompetensi dan perilaku profesional. Pada kasus PT Garuda, dalam melaksanakan tugasnya, auditor telah melanggar aturan. Di samping mengacu pada standar profesional yang telah ditetapkan dalam hal ini adalah standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Seharusnya juga mempertimbangkan peraturan undang-undang yang mengikat pada suatu entitas tertentu yang diperiksa, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Pasar Modal. Fakta bahwa pihak PT Garuda melanggar undang-undang tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan tugasnya, auditor tidak profesional sehingga tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari semua pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan publik menunjukkan bahwa akuntan publik tersebut tidak menjunjung tinggi sikap profesionalisme sehingga atas kasus tersebut mengurangi kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Solusi atau cara mengatasi kasus PT Garuda Indonesia. Untuk PT Garuda Indonesia,
dan perusahaan lain yang ingin melakukan audit pada laporan keuangan harus dilakukan secara berulang dengan auditor yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja dalam laporan keuangan. Auditor juga harus mengikuti hukum yang berlaku dan berperilaku jujur dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang auditor. Sekian dari hasil pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.